Yeay, kembali lagi bersama saya Ami dan Luli tentunya di Minggu Ceria TVRI Kaltim. Nah Luli, sesuai dengan janji kita nih. Oh, ada janji ya? Iya, kedatangan banyak tamu. janji nih kayaknya sama tapi bisa perempuan. ditepatin. Oh gitu, oke. Ngeles Oke, ada aja. janji apa ini? Kita tadi pengen kedatangan tamu nih. Ah, kan? siap. Nih kita kedatangan tamu spesial nih, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, Bapak dengan Zaki. Bapak Zaki nih ya dari Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda. Ini suatu kehormatan TPRI Kaltim kedatangan hero nih. Wih, Hero ya? iya dong, Hero hero. kota. Hero. Jadi kalau misalnya ada sedikit api, mereka ini yang siap untuk memadamkan. Benar Pak? Iya. Ya, benar sekali. Jadi kita tanya-tanya nih. Boleh dong sedikit Pak. Gimana sih Pak tentang api sendiri ya? Sebenarnya ini juga hal yang sangat berbahaya, apalagi kalau kita di rumah nih Pak ya. Ibu-ibu nih, calon ibu biasanya lupa matiin kompor. Nah, apa sih sebenarnya dari bahaya api itu sendiri Pak di lingkungan kita? Api itu sebenarnya memang yang kita gunakan sehari-hari. Ada yang bermanfaat, ada juga yang bisa merugikan. Nah, kalau Benar. untuk yang kita masak hari-hari itu yang bermanfaat. Nah, apabila kita tinggalkan dalam keadaan kompor menyala, itu yang jadi tidak bermanfaat. Contohnya bisa terjadinya kebakaran. Nah, Iya itu benar tuh. Jadi gunakanlah api dengan bijak lah intinya, ya kan? Terus Kalau Luli juga, sering bermain api nggak? aduh jangan, berbahaya itu Pak ya. Iya. Oh ya Pak, Kalau penanganannya nih, penanganan gimana nih? Ini kan jadi gini Pak, ada setiap petugas tuh ada tugas masing-masing nih Pak. Jadi Benar. misalnya nih Pak, contoh ada kebakaran nih, gimana Pak cara koordinasi anggotanya Pak ya. di saat penanganan? Misalnya terjadi kebakaran. Awal mula itu biasanya ada suatu kebakaran, misal kompor yang meledak, misalnya kompor gas yang terbakar atau minyaknya yang di dalam wajan yang terbakar. Iya Pak. Itu sebenarnya kita pertama-tama yang harus kita lakukan, kita jangan sampai panik. Harus tenang. Harus tenang. Oke. Misalnya itu yang diakibatkan oleh kebocoran gas. Iya. Harus tenang. Apa yang harus kita, langkah pertama yang harus kita laksanakan adalah kita cabut regulatornya. Kita matikan kompornya, Iya. walaupun gasnya masih keluar, regulator kita cabut supaya apa? Aliran gas mati. Karena kan di dalam regulator itu ada otomatisnya ya. Kalau Iya. kita cabut, gas langsung tertutup. langsung tertutup. Oke. Apabila ini wajannya yang terbakar sudah jadi api di dalam wajan, Ya. itu jangan kita sekali-sekali kita siram dengan air. Oh. Kalau kita siram dengan air, Makin dia bukannya jadi. padam, makin jadi. Oh, Itu gitu. dia tuh. Carilah kita tutup wajan itu, atau kita cari kain basah. Ya, kain basah, benar. yang kita basahkan. Kenapa? Karena kain mempunyai pori-pori. Nah, kalau kita rendam dengan air, pori-pori itu akan tertutup, dan juga sebagai media pendingin baru kita tutupkan ke media yang terbakar. Otomatis salah satu segitiga sifat-sifat api itu terhambat. Jadi api padam. Jadi ada segitiga api itu adalah bahan bakar, udara, dan panas. Oh, oke. iya, iya. Apabila salah satunya kita ganggu atau kita hilangkan, maka api akan padam. Ya, Nah, benar tuh. Jadi saya pernah lihat dulu di video waktu mereka ini ada video lah dari mereka. Jadi penanganan api itu seperti itu. Iya. Jadi kain basah tutupkan ke api tutupkan Pak ya. ke Jangan wajan air Pak itu ya, ya. makin jadi Iya. dia tuh. Benar kata Bapak Oh, tadi seperti itu. Ini ilmu juga nih ya bagi kita. Tapi juga dari semua itu penanganan yang pertama Pak Zaki memang tidak panik dulu ya Pak Intinya ya. harus tenang dulu ya. Harus tenang. Jadi buat pemirsa TPRI Kaltim harus tenang dalam menangani sesuatu, misalnya ada api atau nyala tadi, benar Betul. kan? Jadi Pak, kalau misalnya nih Pak, misalnya ada kebakaran nih gimana Pak? Koordinasi anggota Pak. Gini gimana Pak? Ya, kita punya tupoksi di Dinas Pemadam Kebakaran ini. Apabila kita menerima suatu laporan kebakaran dari masyarakat, baik itu melalui pesawat telepon ke kantor pusat atau melalui pesawat HT dari rekan-rekan kami dari Balakar sekota Samarinda, kita akan recheck dulu. Ya, benar Laporan tuh. masuk melalui telepon, kita akan telepon balik untuk memastikan bahwa memang benar terjadi. Terus apa yang terbakar? Apakah itu rumah? Iya, betul. Benar. Apakah itu lahan? Ya. Iya. Kondisi di lapangan seperti apa? Apakah Ya. bangunan tinggi atau bagaimana? Jadi kami berangkat itu sudah menyiapkan segala sumber dayanya untuk melaksanakan suatu proses pemadaman Iya, dan Oke. penyelamatan. Iya, benar tuh. Melalui telepon tadi, kami akan mengontak posko-posko yang terdekat dulu. Iya, benar. Nah, karena misalnya nih yang terjadi kebakarannya itu di daerah Lobakung.
otomatis kan telepon masuk ke nomor pusat Pak, yang kita kantor pusat kita di Muhammad Harman. Kita akan langsung menghubungi posko yang di Lobakung, yang di Sungai Kunjang, atau daerah-daerah yang sekitarnya yang kira-kira terdekat. Karena kita mempunyai respon time 15 menit Pak. Jadi dari kami terima pertama laporan kebakaran, sampai kami memproses, sampai kami datang ke lokasi, sampai dengan pertama air yang kita semprotkan ke titik api itu adalah 15 menit. Tidak lebih dari itu. Penanganannya sangat cepat sekali loh. Iya. Tentunya. Kita kasih tahu nih buat pemirsa TPRI Kaltim, kalau misalnya nih ada kebakaran atau gimana, bisa dihubungi di mana Pak? Nomor telepon apa? Atau punya sosmed juga Pak? Nah, bisa nih dikasih tahu pemirsa TPRI Kaltim. Untuk warga Samarinda, apabila terjadi kebakaran maupun sekarang ini lagi tren nih OTT Pak. Operasi tangkap tawon. Waduh, iya. Jadi sarang tawon, ada hewan liar atau binatang-binatang buas seperti ular dan segala macam, silahkan menghubungi kantor pusat kami 0541 742492. Nah, bisa ulangi lagi Pak, sekali lagi Pak. 0541 742492 atau di Instagram kami Damkar Samarinda. Nah, itu dia tuh. Jadi misalnya di TV ini kayaknya ada nomor teleponnya juga nih. Ada nomor teleponnya. Tawon bisa ya Pak, ular biasa. Ini buaya bisa enggak Pak? Agak berbahaya juga. Luli bisa aja Luli. Bisa aja ya. Jangan buka-bukaan dong. Jangan buka-bukaan. Kalau boleh tahu Pak Jaki, setiap turun ke lapangan ada berapa anggota Pak? Ya, kami di setiap posko itu sekali piket 1 kali 24 jam 6 orang. 6 orang. 6 orang itu dia jaga 1 kali 24 jam. 24 jam tuh Pak ya, luar biasa. 1 kali 24 jam. Dia ada 3 shift, jadi mereka berbagi. Shift sekarang 1 kali 24 jam tuh dari jam 7:30 pagi sampai besok 7:30, nanti diganti lagi. Jadi tidak ada waktu kosong. Kita selalu standby 1 kali 24 jam untuk melayani masyarakat Kota Samarinda. Siap melayani. Ya, kita tanya tuh, Bapak bawa ini nih Pak. Nah, ini kan tugasnya fungsinya untuk memadamkan. Ini adalah alat pemadam api ringan atau yang kita sebut APAR. Ini bisa memadamkan kebakaran dalam waktu cepat. Benar tuh. Nah, dia bisa memadamkan kebakaran kelas A, yaitu benda padat seperti kain, kertas, kayu, dan lain-lain benda padat. Bisa memadamkan kelas B, minyak, dan gas. Nah, bisa memadamkan kelas C akibat korsleting listrik. Nah, jadi sudah tiga fungsi ini mau untuk memadamkan kelas A, B, dan C. Jadi kita kalau panik di rumah misalnya nih ada kebakaran listrik, kita panik, kita kita siram pakai air, bukan itu listriknya yang padam, kita yang padam. Kita yang padam. Dengan alat ini, karena ada alirannya ya. Paling tidak himbauan kami nih setiap rumah adalah satu. Harganya juga tidak terlalu mahal, tapi bisa mengansurasikan rumah kita dari kebakaran, menangani secara cepat. Hanya perlu beberapa detik api sudah bisa padam, asal penggunaannya yang benar dan perawatannya yang benar. Dan pastinya juga tenang tadi Pak ya, jangan panikkan Pak ya. Dan panik. Oke, ini Pak terakhir Pak, kasih Pak himbauan kepada seluruh masyarakat di Samarinda khususnya pemirsa TPRI Kaltim biar bisa menjaga rumahnya selalu aman setiap jalan, mau shopping atau gimana, apalagi ini tanggal muda nih Pak. Nah, benar sekali. Himbauan untuk masyarakat Kota Samarinda yang saya cintai. Akhir-akhir ini sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan Pak. 1 hari minimal 5 kali sudah kita menangani pemadaman hutan dan lahan. Ya. Satu himbauan untuk masyarakat, jangan membakar sampah atau membakar rumput-rumput kering di sekitar rumah. Kenapa? Karena rumput itu sangat berbahaya, apalagi sekarang kondisinya lagi panas, cuaca lagi panas dan angin deras, itu bisa merambat ke daerah-daerah lain. Contohnya dari api yang kecil tadi, dari itu terbawa angin masuk ke terkena lagi rumput yang kering, jadi dia akan berpindah-pindah. Jadi itu akan sangat susah ditanggulangi Pak. Nah, himbauan lagi untuk masyarakat yang rumahnya yang ada mempunyai rumput-rumput kering atau tanaman-tanaman yang sudah kering, beri jarak Pak dari rumah kita minimal 3 meter. Dari halaman kita tuh, dari batas rumah kita 3 meter kita tebas Pak, kita bersihkan. Supaya apa? Nanti pada saat ada terjadinya kebakaran lahan, rumah kita sudah aman. Nah, terus yang kedua, ini masalah kompor gas Pak. Nah, ini masalah kompor gas. Kita sering meninggalkan rumah
tapi tidak menyepti dulu rumah kita. Kompor itu gas sewaktu-waktu bisa terjadi kebocoran. Jadi apabila kita ingin keluar rumah dalam waktu yang lama, 1,5 hari atau 1 hari, itu lebih bagusnya lagi regulator kita cabut dulu, Pak. Benar tuh. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa terjadi kebocoran. Ya. Nah, apabila terjadi kebocoran di dalam rumah, ini khusus dengan gas, itu kita masuk rumah, Pak, kita tercium bau-bau aneh seperti bau-bau durian, wah ini berarti ada gas kita yang bocor. Oh iya. Misalnya gitu ya, nih, Pak, kita datangnya malam. Iya. Datang masuk rumah lampu dalam keadaan padam nih. Kita masuk rumah, wah ini ada bau-bau apa ini? Karena gelap kita nyalakan listrik. Nah, karena ruangan kita sudah terkontaminasi oleh gas tadi, kita nyalakan listrik. Apabila kita nyalakan saklar listrik itu, setiap kita nyalakan on atau off, itu pasti ada percikan api kecil. Langsung itu bisa akan menyebar, memicu ledakan di rumah Anda. Itu salah satu. Nah, ini langsung hati-hati. Iya, betul sekali ya. Bisa langsung aja dicabut regulatornya. Terima kasih Pak Zaki. Ya, terima kasih Bapak Zaki dan teman-teman. rekan sudah main-main di TVRI Kaltim ya. Suatu kehormatan juga buat kita kedatangan hero-hero nih ya kan. Ya, sukses terus. Kota Samarinda lebih aman lagi. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya sukses terus buat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, intinya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja ya. Oke. Boleh Pak, boleh. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Pemadam Kebakaran seluruh Indonesia yang ke-100 yang jatuh pada 1 Maret tadi. Kami ingin mengucapkan ya hari ulang tahun Damkar Indonesia ke-100. Selamat ulang tahun ya. Yang 100 ulang tahun selamat ulang tahun Pemadam Kebakaran Indonesia yang ke-100. Damkar Jaya. Damkar Jaya. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak dan teman-teman Damkar ya. Oke, kita mungkin langsung ada yang berdiri. Saja. Ada yang berdiri tuh sudah tuh.